Assalamualaikum Perkenalan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 18 yang berjudul Analisis Kerentanan Fungsi Hash MD5 dan Dampak Kebocoran Kunci Privat. Sebelum memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rido Rahmaesa dengan NIM 2211102441018. Yang kedua Fazarian Al-Malik dengan NIM 2211102441017. Yang ketiga ada Dimas Arif Kurniawan dengan NIM 2211102441171. Dan yang keempat ada Muhammad Ulil Albab dengan NIM 2211102441104. Next. Oke, yang pertama ada konsep dasar hash. Fungsi hash merupakan proses pemetaan nilai kunci atau key suatu data menjadi alamat fisik data di media penyimpanan atau dikenal dengan istilah hashing. Hashing dapat diterapkan dengan berbagai metode, yaitu division remainder, mid square, dan folding. Pada metode division remainder, alat relatif suatu pada alamat relatif suatu nilai kunci diperoleh dari sisa hasil pembagian nilai kunci dengan bilangan pembagian atau umumnya bilangan prima. Meskipun demikian, peluang terjadinya kolisi tetap ada ketika ruang alamat sudah hampir penuh. Dalam konteks keamanan, fungsi hash harus memenuhi sifat resistensi preimage kedua, dan resistensi kolisi. Yang kedua, anatomi kelemahan MD5. MD5 memiliki kepanjangan Message Digest 5, merupakan algoritma hash kriptografi 128 bit yang dikembangkan Ronald Rives pada awal 1990-an. Pada awal penggunaannya, MD5 dianggap aman dan efisien. Namun, seiring perkembangannya penelitian, MD5 dinyatakan rusak secara kriptografis atau cryptographically broken dan tidak layak digunakan dalam sistem keamanan modern. Mengapa MD5 dianggap broken? Kelemahan utama MD5 adalah kegagalannya memenuhi sifat collision resistance. Jika dua pesan berbeda dapat memiliki nilai hash identik, integritas data dan tanda tangan digital tidak lagi dapat dipercaya. Penelitian awal oleh Wang et al. Tahun 2004 menemukan kolisi hash MD5 dengan kompleksitas lebih rendah dari brute force. Dan teknik ini terus disempurnakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, the theoretical weakness versus particle attack. Awalnya kelemahan MD5 dipandang teoritis, namun kemudian terbukti secara praktis. Tahun 2007, Mark Steven memperkenalkan teknik phase collision attack yang mampu menemukan kolisi MD5 hanya dalam hitungan detik. Serangan Coulson prefix collision juga memungkinkan penyerang membuat dua dokumen berbeda yang memiliki hash MD5 identik dan lolos verifikasi digital. Next.
simulasi dampak dan skenario serangan. Distribusi file. Penyerang dapat membuat dua file berbeda, satu sah dan satu berbahaya, yang menghasilkan hash MD5 identik sehingga file berisi malware dapat disamarkan sebagai perangkat lunak resmi karena sistem validasi berbasis MD5 akan tetap menganggapnya valid. Lalu ada tanda tangan digital atau TTD. Teknik Quotient Prefix Collision memungkinkan penyerang memilih dua awalan pesan berbeda lalu menambahkan data khusus sehingga kedua pesan akhir menghasilkan hash MD5 identik. Serangan ini sangat berbahaya karena memungkinkan membuat dokumen berbeda minimal satu sertifikat sah dan satu sertifikat palsu yang sama-sama menghasilkan hash sama dan lolos verifikasi digital. Lalu ada studi kasus dunia nyata. Kasus Flame pada tahun 2012, malware Flame mengeksploitasi kelemahan MD5 pada sistem lisensi Microsoft sehingga berhasil memperoleh tanda tangan digital Microsoft palsu. Dengan sertifikat palsu tersebut, malware dapat menyamarkan sebagai pemburuan resmi Microsoft dan menyebar tanpa mudah terdeteksi. Dampak serangan berskala global, mekanisme pemburuan resmi dan kepercayaan publik terhadap proses tanda tangan digital terguncang. Microsoft harus mencabut sertifikat terkait membangun ulang infrastruktur lisensi dan merilis pembaruan darurat untuk memblokir rantai sertifikat palsu menunjukkan konsekuensi nyata dari eksploitasi kelemahan S terhadap keandalan ekosistem perangkat lunak. Baik, saya Dimas Arif Kurniawan. Pada bagian ini, rekomendasi dan praktik terbaik SHA2 direkomendasikan karena terdiri dari beberapa varian seperti 224, 256, 384, dan 512 bit yang hingga saat ini masih dianggap aman. Contohnya SHA 256 memiliki tingkat keamanan collision resistant sekitar 256 yang sulit dipecahkan dengan teknologi komputasi saat ini. Algoritma ini juga telah digunakan secara luas termasuk pada tanda tangan digital, blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum, serta dalam enkripsi komunikasi (TLS). Hal ini menunjukkan bahwa SHA-2 bukan hanya aman secara teoritis, tetapi juga telah terbukti handal dalam berbagi aplikasi dunia nyata. SHA-3 direkomendasikan karena menawarkan pendekatan baru berbasis konstruksi Phong kecap dengan properti avalanche yang kuat. SHA-3 disahkan oleh NIST pada tahun 2015 dan dipandang sebagai cadangan jika suatu saat SHA-2 terbukti lemah. Hingga kini belum ada serangan praktik yang berhasil ditemukan terhadap SHA-3. Dan dari sisi implementasi, algoritma ini menunjukkan performa baik pada perangkat keras modern. Dengan keunggulan tersebut, SHA-3 memberikan margin keamanan yang kuat sekaligus fleksibilitas untuk kebutuhan kriptografi masa depan. Selanjutnya, pada konsep dasar kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan kunci private. Kunci publik dapat didistribusikan luas untuk enkripsi, sedangkan kunci private digunakan untuk deskripsi dan pembuatan tanda tangan digital.
Hal ini memastikan kerahasiaan, autentikasi, dan integritas data tetap terjaga. Selanjutnya pada resiko fundamental kebocoran kunci private. Jika suatu kunci private bocor, seluruh sistem runtuh. Resiko utama adalah penyamaran identitas digital, dekripsi data rahasia, dan kehilangan aset digital permanen. Dalam blockchain, pencuri kunci private dapat membuat transaksi palsu yang tetap divalidasi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus di dunia nyata. Di sini ada contoh nyata dari bahaya kunci privat yang nggak dikelola dengan baik. Pada tahun 2016, ada bursa kripto Bitfix. Mereka pakai sistem multi-signature, tapi sayangnya 2 dari 3 kunci malah disimpan di server yang sama. Begitu server itu diretas, nah 2 kunci itu langsung diambil sama hackernya. Dan mereka bisa narik Bitcoin seenaknya. Totalnya ada 120.000 Bitcoin atau sekitar $72. Dampaknya harga Bitcoin langsung anjlok 20% menggunakan kena potongan saldo sebanyak 36% dan kepercayaan investor juga menurun akibat dari kunci yang bocor ini. Next. Selanjutnya ada strategi perlindungan penanganan kebocoran kunci private. Dari kasus yang tadi, jelas banget kalau kunci private itu harus dijaga dengan baik. Caranya gimana? Pertama, kita bisa menyimpan di perangkat khusus kayak HSM atau TPM biar lebih aman, karena kuncinya itu nggak langsung terekspos oleh sistem. Kedua, kunci itu bisa dienkripsi pakai passphrase yang kuat. Jangan lupa diganti secara berkala. Biar kalau kebobolan dampaknya bisa terbatas. Terus kalau sampai kebocoran udah terjadi, apa yang kita lakukan? Nah, segera cabut sertifikat lama lewat CRL atau OCSP. Lalu terbitkan kunci baru. Selanjutnya. Next. Singkatnya, kesimpulan dan sarannya, keamanan digital itu sangat bergantung pada fungsi hash dan kriptografi, kunci publik dan private. Kita udah lihat nih, MD5 yang lemah bisa dimanfaatkan oleh serangan kolusi, sedangkan kebocoran kunci private bisa bikin aset hilang begitu saja. Jadi solusi terbaiknya pakai algoritma hash yang kuat kayak SHA-2 atau SHA-3. Kelola kunci private dengan benar, pakai perangkat khusus kayak enkripsi, dan siap dengan mekanisme revokasi untuk kalau terjadi kebocoran. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 18 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.